ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Hasan Abdul Ghani. Saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Mulwi. Hormati para alim ulama, para asatid, imam, bapak-bapak, ibu-ibu semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tiada henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan taufik serta inayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, handetolan semua, kelak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. 3 kalinya kami mewakili atas nama Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Suarso sekeluarga, pertama menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, para asatid semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kita dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW ini, meskipun diselenggarakan dalam kesederhanaan, mudah-mudahan tidak mengurangi fadilah dan hikmah kita. Mudah-mudahan niat kita dari rumah hingga ke majelis taklim ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya Sahibul Bait atas nama Pak Suarso sekeluarga mohon doa dan maunahnya, mudah-mudahan beliau yang sekarang diberikan cobaan, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sembuh pulih seperti sedia kala. Kemudian diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kehidupannya berkah umur panjang, rizki yang berlimpah ruah, rizki yang manfaat, ilmu yang manfaat, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, dan kemudian dilancarkan segala urusannya, dihilangkan semua kejahatan-kejahatan. Kita semua yang hadir di sini juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Semua hajat kita dihasil maksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di dalam kesempatan malam ini banyak sekali yang kita lihat, ada dari Paguyuban Aswaja, kemudian ada dari Halakoh Khatmil Quran, juga ada dari pengurus Masjid Al-Muslimin, dari Musola Al-Amin, dari Masjid Al-Khairiyah. Alhamdulillah ada ibu-ibu muslimat juga, ibu-ibu pengajian di Al-Khairiyah. Mudah-mudahan doa ini menjadi doa yang mustajab, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
semua hajat-hajat kita dikabulkan. Amin Allahumma amin. 3 kalinya kami mewakili Sohibul Bait, Sohibul Hajah, mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam sambutan kami banyak hal yang kiranya kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, baik dari pasuguhan, dari sarana prasarana, dari sambutan, dari apapun semua yang kiranya bisa menyinggung perasaan atau kurang dan tidak berkenan di hati bapak ibu semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bisa nggak jadi nanti. Akhirnya saya tidak akan panjang lebar karena Al-Mukarram Ustaz Hasan Abdul Ghani sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Sohibul Bait yang pada kesempatan malam hari ini disampaikan oleh Kiai Ahmad Saifuddin. Mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan kita dapat memahaminya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari semangat Ibu, Bapak. Ya, masih semangat. Masih jam berapa, Pak ya? 9. Sampai pagi, Pak. Ngajinya, Pak. Sampai pagi malam Ahad nih. Malam Ahad sampai pagi. Haji Ayub. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idul Hasanah yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Muhtaram Nur Hasan Abdul Ghani. Dengan penuh hormat saya serahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Duduk kau berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 orang yang jawab. Lagi makan, Pak. Lagi makan. Lagi ngopi. Bu, memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam baru. Hanya mulutnya jangan gawal kue dulu. Yang lagi makan telan dulu. Yang lagi ngerokok matiin. Rokoknya bukan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.000 orang yang jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-qail fi kitabihil aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, terkhusus sahibul bait Bapak siapa itu namanya? Bapak Suwarso beserta keluarga besarnya. Sekaligus kita doain sama-sama mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang beliau derita sampai saat ini kita doakan mudah-mudahan malam ini terakhir. Mulai besok sudah pulih kembali, sudah sembuh kembali, sempurna dan bisa beraktivitas seperti orang umumnya. Amin ya robbal. Kemudian juga Kiai Ahmad Syarifuddin yang baru saja menyampaikan kalimat-kalimat sebagai pembuka, Bapak Muhammad Abdul Salam, juga Al-Mukarram Ustaz Jamil, Ustaz Junaidi, Ustaz Kahar. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Pembawa acara juga Menteri Perhubungan buat saya kepada Bapak Ibu, Bapak Supardi, mudah-mudahan beliau keduanya ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang mudah-mudahan walaupun saya tidak sebutin atu-atu, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini sama-sama sebetulnya bukan karena Pak Supardi ngundang saya, tapi karena memang gerak kuasa daripada Allah. Kalau kita bicara gerak kuasa Allah, maka sudah pasti yang Allah mau bakal terjadi, betul nggak? Hari ini saya bisa hadir, alhamdulillah bisa silaturahim karena gerak kuasa Allah, wasilahnya Pak Supardi dan Pak Warso. Mudah-mudahan acara kita malam ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Maka dengan Isra Mi'raj kita dapat mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj ini memang sudah lama terjadi, tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini begitu hebat, begitu luar biasanya sampai Allah simpan kejadian ini dalam Al-Quran. Bapak Ibu,
pasti tahu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj, karena dua kata yang berbeda. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau tadi ayat yang saya baca itu dalam surat Bani Israil atau surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Dari surat ini kita pahami ini tentang Isra. Ya, tentang Isra. Isra secara bahasa adalah berjalan. Kalimatnya dari Sara Yasri atau Asra Yusri. Berjalan di waktu malam. Jadi kalau kita lihat malam-malam ada hansip keliling, tuh hansip lagi Isra. Ya yang ronda lah. Nanti ibu lihat tuh ada orang malam-malam lalu keliling sambil getokin tiang listrik. Berarti itu orang lagi Isra karena dia berjalan-jalan di waktu malam. Aspardi dari rumah malam-malam ke warung Ucok beli rokok. Berarti lagi Isra. Ya, lagi Isra. Pokoknya yang ada lagi jalan malam-malam lagi Isra. Kuntilanak malam-malam jalan juga lagi. Pokoknya Isra kalau dari bahasa jalan di waktu malam. Kalau siang enggak. Ya, kalau siang enggak dari disebut Isra, ini malam orang kalimatnya lailan ya gitu ya. Nah, kalimat yang kedua Mi'raj. Di surat Bani Israil ini enggak disebut. Adanya di surat An-Najm. Nanti silakan Bapak Ibu buka di Al-Qur'an surat An-Najm, surat bintang. Ya, itu ayat 13 sampai 18 menjelaskan Nabi berada di Sidratul Muntaha. Nah, kita kaji dulu apa itu Mi'raj. Mi'raj secara bahasa naik di waktu malam. Ibu bilang, Pak, genteng kita bocor nih, malam udah malam hujan lagi. Itu suaminya naik ke atas sebetulnya genteng malam-malam. Berarti suami ibu lagi Mi'raj Isra mulu. Lagi Mi'raj. Pokoknya naik malam-malam. Lo ketawa. Ya pokoknya semua yang naik malam-malam lagi Mi'raj. Ntar bapak pulang bilang, mah Mi'raj yuk. Nah pokoknya naik di waktu malam namanya Mi'raj. Pokoknya siapa aja yang naik di waktu malam berarti lagi Mi'raj. Entah nanti pulang Mi'raj, ibu pulang Mi'raj bilang, Pak Mi'raj udah paham maksudnya. Apalagi yang ngaji nih sekarang malam ini. Nanti suami pulang bilang, mah Mi'raj yuk, kata mama, ayo dah. Kata mamanya juga, mah tadi dengerin ceramah Pak Ustadz merasakan kan, iya Mi'raj artinya apa? Naik, yuk kita Mi'raj, asik. Ya, Mi'raj di waktu malam. Pokoknya siapa baik dah yang pada naik dan kering di malam-malam, berarti Pak Ustadz nangkring berarti. Itu secara bahasa, ya. Sedangkan secara istilah, ya, ini fi'il madinya diru menjadi fi'il mujhal, ya. Jadi bukan jalan tapi dijalankan. Sanpila itu namanya majhul bukan mujhal ya. Terbulak saya. Ya, majhul. Jadi kalau kata dalam bahasa Indonesia itu menjadi di gitu ya, menulis ditulis.
Ya saya menjelaskan ini karena saya guru bahasa Indonesia dulu. Ya. Jadi kalimatnya kalimat majhul, dijalankan. Jadi asra itu dijalankan. Siapa yang jalankan? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan. Bi'abdihi laila. Seorang hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Lailan di waktu malam. Udah jangan diingetin yang tadi lagi tuh, jalan-jalan waktu malam sama Mi'raj di waktu malam. Ini sekarang udah lari ke Al-Quran nih. Kalau tadi mau buat refreshing aja ya. Dari mana Allah jalankan hambanya yang bernama Muhammad? Sallu ala Muhammad. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Al-Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Di mana Palestina, Bu? Bu. Woi, tahu Palestina enggak? Dia ibu mau Bogor aja orang tahu. Ya. Jarak Mekah sampai Palestina itu kira-kira Jakarta Surabaya. Dekat apa dekat? Jauh, ya. Tetapi karena subhanalladzi tadi maha sucinya Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang ngatur segalanya, Muhammad mah ikut doang. Jadi Muhammad mah ikut doang, gue diajak gitu. Ya, dijalankan. Berarti yang aktif pelakunya siapa? Allah paling utama, Nabi Muhammad ikut. Ya. Dari mana? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu kira-kira setengah jam antara maghrib sampai isya. Kira-kira otak kita nyambung nggak? Dulu belum ada kendaraan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina cuma dari maghrib sampai isya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak bakalan masuk. Makanya dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, banyak orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Jelas aja orang kafir, ya. Mana mungkin? Dulu mau belum ada kereta cepet ya, belum ada Lamborghini, betul nggak? Belum ada Ferrari yang larinya cepet banget, ya kan gitu. Belum ada. Yang ada dulu hanya kuda band, ya, kuda dan onta berapa kencengnya lari? Kuda berapa kencengnya ya? Dari maghrib sampai isya. Nah, isya Nabi Muhammad tuh ngimamin sholat isya. Kok ngimamin sholat? Isya, sholat emang udah disyariatkan kan belum ya? Ya nanti nanyanya nanti setelah kita ngaji ngobrol itu. Nabi sholat. Para ulama mengatakan sholat isya mengimamin para leluhur. Siapa? Para nabi-nabi. Jadi para nabi itu kumpul di Masjid Al-Aqsa. Setelah sholat isya, Nabi naik tuh Mi'raj. Kalau tadi asranya ya, sekarang Mi'rajnya nih dari batu yang ada di Masjid Al-Aqsa sampai sekarang masih ada. Ya, itu ada batu tempat pijakan Nabi. Ya, tempo hari saya dengan jamaah alhamdulillah nengokin sana. Ya. Yang mau ngeliat Masjid Al-Aqsa, ngeliat batu tempat Nabi mulai naik ke atas langit, nanti bareng sama saya, Bu, mau nggak umroh bareng? Saya punya 3 paket, Bu. Ada paket 27 juta, 37 juta, sama 40 juta. Mau yang mana tuh? Gratis. Gratis. Orang Makkah punya bapa moyang, ya. Yang 27 9 hari, yang 37 11 hari, yang 40 15 hari. Kayak sebulan. Kalau sebulan ya sebetulnya dipisahnya itu terus cuma 30 hari. Nanti Bapak saya tinggal pulang jalan kaki. Ya. Ini cerita Isra dan Mi'raj. Ternyata Pak, Bu, ya, peristiwa ini sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, ya,
bumi sama langit pada main kata-kataan. Ya, bukan bocah sini doang pada main kata-kataan. Kata bumi begini, langit, ya, alhamdulillah Allah jadiin saya ini banyak apa aja ada di bumi. Lautan dengan penuh ikan-ikan, daratan dengan penuh tumbuh-tumbuhan, dengan penuh buah-buahan, betul nggak? Langit, apa yang kau punya di atas? Kata langit begini, bumi jangan songong ente. Ini saya di langit ada matahari. Itu pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ikan yang ada di lautan, apa bisa hidup kalau nggak ada cahaya matahari? Kira-kira kita bisa hidup nggak Pak kalau nggak ada cahaya matahari? Makanya gerhana terjadi, kenapa kita buru-buru bertobat supaya gerhana buru-buru hilang. Kalau gerhana itu lama, jangankan untuk berapa menit ya, jangankan untuk berapa lama, misalnya terjadi 1 jam saja, maka kita beku Pak, mati kita. Makanya kan kalau gerhana cuma terjadi hanya hitungan detik, lama aja 1 jam saja kita beku Pak. Ya, makanya karena ada matahari, maka semua yang ada di bumi kehidupan itu bisa berjalan, ya, bisa hidup karena ada cahaya matahari. 1-0 bersama-sama, 1 sama. Oke, iya oke. Kata bumi, langit, oke, kita ada di bumi bisa hidup karena ada sinar matahari. Di bumi kita punya tempat yang sangat istimewa, di mana seluruh manusia dari penjuru dunia datang ke sana. Dia muter di sana, dalam arti dia bertawaf. Di mana kira-kira? Di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Namanya Baitullah. Ya. Kau langit punya apa kagak? Jangan sombong ente bumi. Kita juga di langit, lurus dari Baitullah, dari Mekah lurus ke atas. Itu di sana ada Baitul Ma'mur. Letaknya di Sidratul Muntaha. Ini bakal kita cerita nanti dari Isra Mi'raj nih. Ya. Ternyata di bumi ada Ka'bah, di atas juga ada Ka'bah. Pernah ngeliat Pak? Ustaznya pernah ngeliat? Bu udah ngeliat gak? Bu udah. Lihat Ka'bah yang mana nih? Gak ada. Ya, Ka'bah yang di bumi, yang di Mekah. Alhamdulillah. Enak gak ngeliat Ka'bah itu? Ya Allah, kalau kita bayang sholat di sejadah ada gambar Ka'bah ya. Ya, kita ciumin gitu ya. Gimana kalau ngeliat Ka'bah aslinya? Subhanallah. Ya luar biasa ya. Ya mudah-mudahan semuanya nanti bisa berangkat ke tanah suci. Ya, saya doain Bapak Ibu semuanya nanti dipanggil sama Allah. Panggil apa? Amin. Ya makanya belum selesai ngomongnya, dipanggil melaksanakan ibadah haji atau dua sama. Ya, dua sama. Langit. Di bumi Allah ciptakan manusia mulia. Rahmatan lil alamin, bahkan jadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ada siapa di langit? Langit diem tanpa kata-kata. Ya, akhirnya tuh langit nangis. Itulah cerita asal muasal turun hujan dari langit katanya. Katanya langit protes, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia mulia kau taruh di bumi, sementara kau tidak ciptakan makhluk atau penciptaan dari di langit? Kata Allah begini, jangan sedih langit, nanti langit di sini pun akan diinjak oleh manusia mulia tadi. Ya, nanti di langit pun akan hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian semua yang ada di dunia ini, ya, baru tuh cerita terjadinya Mi'raj.
Ya, Nabi naik ke langit. Bu, naik ke langit. Itu yang kita lihat biru-biru itu langit bukan? Bukan. Itu batas mata kita melihat. Itu bukan langit. Ya, itu bukan langit, itu batas mata kita bisa ngeliat itu langit. Ya, batasnya itu hitam-hitam. Padahal ke sono masih ngoblos terus. Ya. Padahal langit ada 7 lapis. Ternyata kalau ibu pernah ke planetarium, ini bumi bu, ada di dalam lingkaran. Lingkaran ini di dalam lingkaran lagi. Lingkaran ini ada di dalam lingkaran lagi sampai 7 lapis. Ya, ternyata 7 lapis lingkaran itu yang disebut langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Nah, Nabi ke arah itu semuanya. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa dari awalnya itu ya. Kemudian naik ke atas, ya, dianterin. Ya, Bu. Nabi kita mah hebat, ya. Berkawan bukan sama PRT. Berkawan bukan sama PRW, tapi berkawan sama malaikat. Satu-satunya makhluk yang namanya manusia yang berkawan dengan malaikat cuma Nabi Muhammad. Ternyata bukan Nabi Muhammad saja, Bu, ya. Kita juga berkawan dengan malaikat, cuman jarang ketemu. Nanti kalau ketemu berarti kita lewat. Ya. Nanti kita akan bertemu dengan malaikat Israel. Mau Bu ketemu Israel? Bu, mau ketemu Israel nggak? Bila Israel, Pramannya kayaknya udah siap amat, ya. Siap nggak siap bakal mati, kan gitu ya. Nah, ditemenin sama malaikat Jibril, naik terus melesak, ya. 3 alam dilalui oleh Nabi kita. Yang pertama namanya alam nasut, alamnya manusia. Naik nih bareng sama malaikat Jibril. Dulu ada cerita, Bu, katanya Nabi Muhammad naik buruk. Ya, buruk kayak apa? Katanya kayak kuda, palanya orang, cewek pakai BH warna hijau. Nah, emang gitu gambarnya. Iya. Ini buruk katanya kuda, tapi badannya, palanya manusia perempuan cantik pakai apa namanya? Ya, pakai intan gitu ya, mahkota intan, pakai BH warna hijau. Pengen lihat gambarnya, ya. Apakah buruk seperti itu, Pak? Bukan, itu merekayasa orang-orang Yahudi. Jadi kalau Nabi nggak mungkin naikin perempuan, betul? Ya, itu mah bohong, bukan begitu. Buruk yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang begitu cepat, tapi bukan kuda. Ya, ada yang mengatakan bahwa buruk itu adalah petir, kilat, makanya cepat. Ya, dari langit dunia, langit manusia, dunia apa namanya, dunia manusia nih, alam dunia, sampai masuk ke alam malakut. Alam malakut, alamnya para malaikat. Di mana alam malaikat? Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya alam malaikat. Nanti dari alam ke malaikat dari langit ke-7, langit ke-7 itu masuk ke alam lahut, namanya alam Tuhan. Ketika Nabi nyampe ke alam, boleh ya cerita ya. Ketika Nabi sampai ke langit pertama, ya, Nabi memberi salam kepada Nabi yang ada di langit 1. Siapa mereka dia? Nabi Adam. Ya, Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Nabi Adam pun melihat, oh ini Muhammad. Ya, akhirnya Nabi memberi salam, Assalamualaikum ya Adam. Adam pun jawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah Muhammad. Ya, hormat dan membenarkan ke Rasulullah Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, monggo. Itu bahasa dia, jawab itu, monggo Pak, naik lagi Pak. Ya, dianterin lagi nih sama malaikat Jibril.
langit kedua. Di langit kedua ada yang lagi berdiri dua manusia. Dia adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kan dulu katanya Nabi Yahya nggak mau pulang dari surga ya. Iya, waktu dia main ke surga nggak mau pulang, makanya dia nggak mati. Begitu juga Nabi Isa, katanya disalib, yang disalib mah Yudas bukan Nabi Isa. Makanya dua nabi yang nggak mati itu tuh Nabi Yahya sama Nabi Isa. Naik lagi setelah dia beri salam, naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga ketemu Nabi yang ganteng. Kira-kira kayak saya lah gantengnya gitu ya. Kira-kira ini makanya kira-kira emang apa sih ngaku? Nggak apa-apa ya. Nabi Yusuf, ya. Nabi Muhammad sempat kaget juga, ini siapa ganteng juga gitu, ya. Tetapi Nabi lebih ganteng, ya. Setelah dia beri salam, ya, dijawab dan mengakui kerasulan Nabi, naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Idris, ya, ketemu Nabi Idris. Sama kayak tadi adalah 1, 2, 3 ya. Ke langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Keenam ketemu Nabi Musa. Ketujuh terakhir ketemu Nabi Ibrahim. Hafalin ibu ya. Nanti Nabi ketemu di langit pertama ketemu siapa? Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa. Ketiga ketemu Nabi Yusuf. Keempat ketemu Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim. Hafal. Dalam ayat tadi linuriyahu min ayatina. Nabi itu dalam rangka untuk ditunjukin kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Satu, alam yang dia lalui, 3 alam tuh. Itu kebesaran Allah. Yang kedua, Nabi berangkat dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit cuma sampai subuh. Itu kebesaran Allah. Yang ketiga, Nabi ditemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Itu kebesaran Allah. Saya belum cerita lagi nanti. Ternyata di Sidratul Muntaha. Nah, ini nyampe nih. Nabi Muhammad setelah Nabi ketemu Nabi Ibrahim tembus ke langit 7, naik lagi namanya Sidratul Muntaha. Nah, dari Sidratul Muntaha malaikat berhenti. Kata malaikat Jibril, Mad, gitu ya. Kira-kira kalau orang sini bilang, Mad, gua nganterin habis ini beda. Ya, anterin apa? Enggak, anterin. Kata agak, ya. Emang apa? Udah bukan alam saya lagi. Kalau saya ke alam saya, ke alam malakut mampu, ke alam nasut, ke alam manusia bisa. Tapi kalau ke alam lahut, ke alam Tuhan, gue nyerah dah. Ente aja dek-dek ya. Salam, ya. Kenapa Jibril nggak bisa masuk ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha? Karena bukan alamnya. Ada beberapa ulama yang mengatakan dia dites. Nih Muhammad, saya tunjukin. Tangannya digini nih. Itu langsung kebakar. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya, tapi bisa terbakar. Karena masuk ke alam Tuhan. Kok Muhammad enggak? Ya lain. Nabi Muhammad yang diundang. Ya. Naik tuh Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha naik lagi sampai namanya Mustawa. Ya. Nah, di situ di Mustawa itu ya dekat dengan Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi melihat Jibril berhadapan kayak gini. Tadi pernah nganterin ya, tapi Nabi Muhammad nggak ngeliat Jibril, ya cuma ngeliat cahaya Jibril gitu. Tapi di situ di Sidratul Muntaha dia ngeliat dari bawah itu ngeliat, oh itu wajahnya Jibril, ya wajahnya Jibril kelihatan. Nah kemudian ulama mengatakan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha di Mustawa ini ketemu dengan Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi melihat wajah Allah? Ayo Ustaz nih. Apakah Nabi melihat wajah Allah?
ulama sepakat Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi nggak mungkin makhluk bisa melihat beliau, melihat Allah, ya. Karena kita bisa melihat Allah nanti bareng-bareng pada hari kiamat. Ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad melihat langsung. Tapi ada yang bilang Nabi melihatnya bukan dengan mata kita, tapi dengan mata hati, mata batinnya. Ini yang jadi pertanyaan, Pak. Ya, kadang-kadang kita dilemahin sama orang-orang kafir gitu ya. Nabi Muhammad melihat Allah enggak. Ya. Tapi kita bilang Nabi Muhammad melihat Allah. Tadi katanya kagak, tapi ngelihat gitu. Ngelihatnya bukan kayak gini, tapi ngelihatnya dengan hati. Tapi ke dalam surat An-Najm tadi di situ, ya, Nabi Muhammad melihat. Nah, gitu ya. Tapi arti tafsirnya bukan dengan mata ininya, ya, tapi mata hatinya. Ya, karena Nabi juga nggak ngeliat Allah kayak apa nanti, ya. Sama dulu juga sebelum Nabi Muhammad ada juga yang bertemu dengan Nabi Musa, ya. Bahkan dia bercakap-cakap, apakah Nabi Musa ngeliat wajah Allah? Enggak. Ya, cuman melihat cahaya. Nabi Muhammad pun bertanya, apakah kau ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha? Enggak, aku ngeliat cahaya. Ya, jadi nggak ngeliat wajah kayak kita begini, ngeliat kelihatan. Nah, di Sidratul Muntaha itu kelihatan tuh, Bu. Nabi melihat ada surga, ada neraka. Nah, ini baru masuk nih cerita supaya kita tahu kenapa Nabi Muhammad naik diangkat oleh Allah. Inti daripada Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat. Perintah sholat. Berapa awalnya? 50 waktu. Nah, ternyata Nabi ini kaget dapat 50 waktu. Apa lokan nih kuat 50 waktu? Bu, kira-kira kita kalau misalnya sholat 50 kali sehari semalam, sanggup nggak? Sanggup nggak? Ngilima aja subuh siangan. Betul, ya. Akhirnya Nabi Muhammad bercakap-cakap nih, turun ke langit. Berapa tuh yang ketemu Nabi Musa? Langit berapa Nabi Musa? Langit ke-6. Ya. Dia bicara sama Nabi Musa, wahai Musa, hamba-hambaku umatku dikasih sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, orang bakal sanggup, man. Ya, orang bakal sanggup. Sono naik lagi dah, minta dispensasi, diskon. Kayak tawar-tawar ya. 50 waktu ini naik lagi Nabi, ketemu Allah itu, ya, ketemu artinya bukan ngomong gini ya. Minta pengurangan, ya. Akhirnya turunlah menjadi 15. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 10. Kalau penceramah mengatakan ada 25, 15, 5 gitu ya. Ya, kalau saya baca di Sirah Nabawi prabunya bukunya itu ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 10. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya. Nah, 10 atau 15 ini masih berat kata Nabi Musa. Akhirnya Allah turunkan menjadi 5. Minta pendapat nih sama Nabi Musa. Ketemulah Nabi Ibrahim di langit ke-7. Apa katanya? 5 pun umatmu nggak bakal sanggup karena berat. Apa buktinya? Allah sendiri yang bilang, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu amat kecuali orang-orang yang sudah punya rasa khusyuk. Saya tanya, kira-kira khusyuk itu kayak apa? Kita mulai sholat nih, Allahu Akbar. Kita mau sholat di masjid, pikiran kita malah di mana tahu. Betul nggak? Bu-ibu, Allahu Akbar, ya Allah, pendaringan saya dan jomblang. Bapak-bapak, Allahu Akbar, anak minta pesantren lagi, duit orang punya. Anak minta sepatu, minta kaos, itu sembahyang mikir apa baik. Ya,
Apalagi pas ada sepak bola nih bapak-bapak nih, sembahyang bikin B, siapa ntar kira-kira yang menang. Betul. Itulah suatu berat. 5 waktu aja berat. Sono minta diskon lagi. Minta diskon lagi. Apa lokan jadi 2,5. Ya. Nabi Muhammad bilang apa? Aku malu. Ya. Dengan ini aku menyatakan aku ridho dengan 5 waktu. Nah, akhirnya disyariatkanlah 5 waktu. Sebelum itu terjadi, Nabi Muhammad dibelah dadanya, Pak. Dibelah. Nah, dibelah dadanya, hatinya melihat dan matanya langsung nih. Hati dan matanya melihat surga dan neraka. Di surga dengan kenikmatannya Allah lihat. Nabi Muhammad lihat. Neraka yang begitu hebatnya juga Nabi lihat dengan mata telanjang. Setelah dadanya dibelek, ya, dibuka batinnya oleh Allah. Ya, bahkan ketika berada di alam Tuhan itu melihat surga neraka, di sana dia melihat ada orang gede tinggi, enggak ada senyumnya pisan, begini. Nengok nih. Ya. Nabi Muhammad nanya dalam hati, ini siapa sih orang itu? Tapi karena hatinya sudah dibuka, jadi tahu ternyata itu malaikat Malik. Siapa itu malaikat Malik? Penjaga neraka. Ayo yang pengen lihat Malik silahkan masuk neraka. Orang yang gede, tinggi, ya, enggak ada senyumnya pisan. Ini Nabi yang bilang, bukan saya mah hanya ini apa namanya? Ikutin aja. Ternyata itu malaikat Malik, Bu. Serem. Enggak ada senyumnya. Kalau kita kan biar kata jelek-jelek, kalau senyum manis ya. Bu ya. Saya kan hitam ya, Bu ya. Tapi kalau senyum gini manis kan? Ini mah kata bini saya sih, Bu, gitu. Ini malaikat enggak ada senyumnya pisan. Nah, di sana juga Nabi Muhammad ditawarin, Bu. Ada 2 gelas, yang satu susu, yang satu arak. Kira-kira Nabi ngambil yang mana? Diambillah susu. Ya, dengan yakin mengambil itu susu. Kenapa dia nggak ambil khamar? Karena dia tahu kalau misalnya dia ambil khamar, ini kita umat Nabi Muhammad semuanya begini semuanya. Ambil susu. Makanya walaupun gimana, gue bapak-bapak masuk sama susu. Ya, suka susu. Ya. Makanya karena dari situlah kita beruntung, Nabi kita Muhammad milihnya susu. Makanya kita mah suka susu. Betul nggak, Pak? Ibu suka susu, Bu? Suka juga. Ibu mau ngerawat aja, Bu, ya. Gitu. Kemudian yang kedua juga Nabi itu melihat di neraka, Bu. Di neraka. Dilihat di sana ada orang bibirnya kayak ontak. Tahu ontak bibirnya apa? Jebleh. Ya. Itu orang bibirnya jebleh, langsung dilemparin pakai batu segede gini ini, tapi berapi. Namanya batu dan neraka. Itu bibirnya yang keduer gitu ya, ditimpa, terus tembus sampai keluar sampai pantat. Ya. Itu siksaan ternyata. Itu siksa, orang disiksa bibirnya jeding kayak ontak, dilempar pakai api neraka, itu batunya tembus sampai ke bol. Bol apa pantat ya? Ya pokoknya kesana dah. Tembus dari mulut sampai ke lubang. Jeblos. Mati. Dihidupin lagi. Digituin lagi. Mati. Dihidupin lagi kayak orang cemen. Ya. Dia dzukul azab. Supaya mereka ngerasain siksanya. Ya. Siapa dia itu orang yang kayak gitu? Ternyata dia adalah orang yang suka makan hak anak yatim. Yang suka makan hak anak yatim. Nauzubillah. Terus lihat lagi di sana ada orang perutnya gendut, Bu, kayak rumah perutnya. Ya Allah, tabarakallah. Perutnya gendut kayak rumah perutnya. Boy gendut. Ya, sampai dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Siapa dia? Dialah yang suka makan riba. Tahu riba? Beli rokok 20.000, jual sama temennya, nih kok jual berapa? 25. Padahal di warung 20.000. Gue beli di warung tadi cono 25, bener dah, berledek sampai mampus dah. Begitu kadang-kadang tuh. Itu 5.000 riba tuh.
Hati-hati yang menimbang ya. Gitu. Nanti perutnya kayak rumah, dia nggak bisa bergerak. Ternyata ada pasukan keluarga besar ini pada jalan mau disuruh kemasukan neraka, malah diinjek-injek lagi. Udah perutnya gendut, diinjek-injek, meletos. Itu yang makan Ada lagi bu, cewek digantung, diikat di gerbang neraka itu dengan teteknya, maaf, ya, dengan payudaranya. Payudara tarik sampai melak, ya. Jangan tawa nih, sedih harusnya. Nanti bini lo masuk, ya. Itu digantung dari teteknya. Ya. Ya bukan pakai rantai, pakai teteknya tarik. Jadi kayak gombel, ya. Siapa mereka? Mereka adalah istri-istrimu yang suka masukin orang laki tanpa izin. Bu, ini berarti boleh. Kalau punya suami jangan pernah masukin anak laki-laki ya tanpa izin suami, kecuali keluarga. Ya. Walaupun itu saudara dari paman misalnya, jangan, nggak boleh. Ya, jangan. Tuh masukin saudara nggak boleh. Bagaimana kalau masukin orang yang kita agak kenal? Kan kadang-kadang begitu ya. Pak RT silakan masuk Pak RT. Apa mana? Lagi kerja. Malah sediain kopi pisan malah. Ya kan bu ya? Ya. Betah itu mah. Pak RT mah udah masuk. Sediain kopi gitu. Ya, terusnya pakai pakaian jebleh lagi. Jadi beda zina gitu ya. Nauzubillah. Jangan bu, ya. Bilang maaf suami saya lagi nggak ada. Ya. Kalau ngobrol di luar aja. Bahkan kita ngobrol aja nggak boleh. Maaf suami saya nggak ada, nanti aja gitu. Kalau ngobrolnya bareng sama suaminya, ada suami nggak apa-apa, ya. Itu nanti hukumnya kayak gitu. Ya. Ada lagi bu, Pak, ya, yang disiksa, dibakar, punggungnya di setrika, bu, setrika atau setrika, digosok kayak pakaian begitu. Siapa nih orang yang disetrika? Orang yang suka ngadu domba. Islam diadu nih, ini kan lagi viral nih ya. Ulama diadu sama habaib ya, ya, sama siapa tuh si Imad kan itu ya. Nah, biarin deh, ya. Nanti digosok gitu. Ya nanti digosok. Saya nggak nyalain Imad ya. Ya saya nggak nyalain Imad, tapi saya nyalain siapa yang salah gitu aja. Ya. Kalau saya bilang cuma salah, ada pendukungnya di sini. Ya udah enak saya. Iya. Artinya begini, kalau kita ikut Imad kita nggak percaya sama Habib. Betul nggak? Orang ulama kita aja dulu merdeka juga rumah Habib. Ini mau nggak percaya ya, tapi itu terserah ya. Terserah ya. Tapi nanti siapa yang suka ngadu domba digosok belakangnya sampai tulangnya kebakar. Ya. Mau nggak kira-kira? Ya itulah yang tadi maksud Allah linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan kebesaran Allah. Nabi Muhammad lihat tuh, ya. Yang di surga Nabi Muhammad lihat ada buah-buahan, pohonnya terbalik. Di sini mangga, batangnya di bawah ya, buahnya di atas ya. Di sono buahnya di bawah, akarnya di atas. Ya, kita sekarang ada mangga 3 nih, kita ambil 2, tinggal berapa? Ada mangga 3, kita ambil 2, tinggal berapa? Tinggal 2 yang kita pegang sih. Tinggal 1 ya di atas ya. Tapi di sana kita ambil ada lagi, nggak bakal putus. Itu Nabi lihat langsung, ya. Kemudian di sana ada sungai yang mengalir, ternyata itu sungai macam-macam. Ada yang warnanya merah. Wih, sungai apa nih? Ternyata sungai Nil ada di surga, sungai Efrat juga ada di surga. Nanti jadi sungai namanya Kausar. Apa itu Mawal Kausar? Kan ada di suratnya ya. Inna atina kal kausar ya. Apa itu Mawal Kausar? Nanti itu Mawal Kausar tempat nggodok orang yang udah habis dibakar, di situ cuci. Ya, nanti umat Nabi Muhammad yang masuk neraka ada nggak kira-kira? Banyak, ya. Banyak umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, tapi semuanya nanti bakal masuk
Ya, digodok dulu tuh sehari, 2 hari, 3 hari, 70 tahun, 1000 tahun. Ya, baru dicuci tuh di Maul Kausar tuh. Ya. Dicuci gitu kayak dirinsoin, ya. Dicuci baru diistriska. Ya, ketemu sama yang udah duluan dah. Dari mana aja lu? Ya, mampir dulu bentaran ya. Bentaran ya, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi sebentar. Ternyata hidup kita aja di sini di bumi ini Bu ya, hanya 1 jam 50 menit atau 1,5 menit. Kalau kita hitung-hitungan di akhirat. Percaya nggak percaya? Percaya aja dah. Ya, saya juga dari ulama begitu sih. Ya. Tuh. Nah ini loh kisah Isra dan Mi'raj itu ya. Kita percaya, kita yakini karena memang Allah sudah tunjukkan kebesarannya. Tadi Nabi melihat surga dengan begitu keindahannya. Untuk apa? Supaya kita ini mau masuk surga. Dan memang Allah sudah jamin, kullu ummati kata Nabi, yadkhulunal jannah. Setiap umatku siapapun bakal masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Emang ada yang nggak mau masuk surga? Ada. Ya. Nikita Mirza bilang apa? Saya emang gak mau masuk surga, saya mau di neraka aja. Kan PA ya. Ya kan dia ngomong begitu kan gitu. Saya emang gak mau masuk surga, biar saya mau di neraka aja. Kenapa? Kalau di surga nanti banyak orang, di neraka aja enak dek-dek. Kepala lu PA. PA ya. Makanya tuh umat Nabi Muhammad semuanya nih kita Pak Bu bakal masuk surga. Ya. Kecuali yang gak mau. Ya kan saya bingung Mbak, ada orang yang disuruh masuk surga, ogah kan bingung kita. Ya. Yang ogah masuk surga itu saya bingung ya. Padahal pada kata Abu Nawas, Sairah bin Nawas ya, apa tuh katanya? Ilahi la tulil birdaw si'ala wa la aqwa ala naril jahimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu aku bukan lil firdausi ahla, bukan penduduk surga. Aku nggak mau masuk surga karena nggak pas, ya nggak pantas. Wala aku, tapi juga saya nggak kuat. Ala naril jahim, dengan panasnya api neraka. Ibu maunya kemana ya? Ya, itu Abu Nawas begitu Pak ya. Ya wahai Tuhan, aku ini nggak pantas masuk surga, nggak pantas. Berapa ilmu saya, ibadah saya berapa banyak? Ya saya nggak pantas masuk surga. Tapi saya nggak kuat di api neraka. Lalu maunya di mana? Biarin dah katanya di emperan surga, dah di emperan. Ya, mau Bu masuk emperan surga doang, emperannya doang. Ya, ya kayak Abu Nawas tuh biar di emperan juga. Nah ini ogah, saya mau ogah di surga, maunya di neraka aja kayak di Mirza itu kan PA ya. Aduh ampun dah zaman sekarang ya. Zaman sekarang Pak Bu ya, kita hati-hati nih. Makanya sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj yang paling inti adalah perintah sholat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Bu, Pak, ya, jangan pernah ninggalin sholat walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Nggak bisa berdiri, sholat kita memang syariatnya adalah berdiri. Maka kita sholat nggak bisa berdiri dengan duduk. Ya, dengan duduk kaki asam urat nih nggak bisa berdiri. Lu kaki sembahyang emang apa? Orang bisa berdiri asam urat. Nah, jangan. Tetap sholat dalam keadaan duduk. Ya Allah, saya nggak bisa duduk. Kenapa? Pantat saya bisulan. Pantat bisulan. Udah kaki asam urat, pantat bisulan. Duduk bisa nggak? Nggak bisa juga. Tiduran. Ya. Tidur nggak bisa juga. Ya Allah, pinggang saya pada embrek. Ya, apa namanya itu ya? Pokoknya pada pinggangan dah, pada meretak begitu ya. Nggak bisa tiduran. Ya udah pakai isyarat aja dah. Ya, pakai isyarat. Isyarat itu bisa dengan tangan doang, bisa dengan mata doang, ya. Isyarat mata, Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah. Baca itu ya. Atau dengan tangan Allah. Allah Akbar, gitu aja tuh. Ya, pakai isyarat. Saat isyarat nggak bisa juga stroke. Ya. Stroke kan penyakit paling berat Bu, bener nggak Pak? Stroke paling berat.
Ya, jangankan setruk segerobak aja berat ya. Makanya nggak bisa Ustaz, katanya nggak bisa pakai isyarat tangan, nggak bisa, udah pakai mata juga udah nggak bisa, udah stroke. Ya, udah dah kalau begitu mak gotong baik ke masjid bawa berempat. Nah ini peringatan buat bapak, khususnya nih yang wajib ke masjid. Kalau ibu mah nggak wajib ke masjid, yang nggak pernah masjid dekat tuh Al Khairiyah, ngaji dekat di situ nggak pernah datang, nanti bakal datang pak. Cuman bukan keinginan bapak, keinginan digotong berempat. Ada pak, saya kadang-kadang kesel banget tuh, mau jamaah dibilang suruh ngaji ogah, sembahyang di masjid ogah ya. Giliran jemaati ke masjid bu, udah begitu sholatnya di depan imam lagi kan songong banget, tiduran lagi kan kurang ajar. Mayat, ya. Udah datang dia anterin, digotong rame-rame, ditidurin. Imamnya di belakang dia lagi, ya kan begitu ya. Jenazah udah sholatnya agak berdiri aja tiduran sambil ngeliatin imam bayangin gua no. Udah mampus dah tuh. Makanya bapak yang nggak pernah ke masjid nanti bakal ke masjid pak. Makanya sebelum bapak dianterin digotong berempat ke masjid, lebih baik ke masjid dulu dari sekarang. Siapa? Insya Allah ya, nggak ada halangan. Sholat jangan pernah ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Bu, ibu mah enak ya bu ya, ada mennya ya. Betul. Dispensasi. Bapak ternyata ada juga bu, men juga. Cuman bedanya kalau bapak ibu menstruasi, kalau bapak mencret. Tapi kalau mencret, cebok dulu bu, baru sholat pak ya. Kalau nggak boleh ninggalin sholat. Kalau ibu-ibu mah enak ya. Nih intinya tuh dari Isra Mi'raj, jangan pernah tinggalin sholat kecuali ada uzur syar'i. Bahkan sholat subuh pak bu nih ya, kita ketinggalan bangun-bangun jam 9. Ayo, tadi pagi kita bangun jam 9, subuh udah lewat belum? Lewat. Kita gimana? Kodok ya, sholat baik udah bayangin Allahu Akbar pakai kunut. Kata anaknya, mak sholat duha emang pakai kunut. Ya, biarin sholat baik ya, dia yang nilai Allah ya. Kita disuruh sholat ya, disuruh sholat walaupun udah jam 9 sholat subuh. Kan ada aja tuh ya, mungkin kita nggak dengar beker, nggak tahu ada yang azan. Yang namanya orang tidur kan dosa ada 3 tuh ya, yang dimaafin adalah salah satunya adalah tidur sampai dia bangun. Nah itu selama dia tidur nggak ada dosa. Tapi kalau dia tidur jalan itu ke warung nyolong, ada kira-kira ya, itu diketok beda malahnya, dia mau nggak tidur belaga. Kata Ustaz begitu nanti kalau lama dia tidur dari belum bangun maka tidak ada dosa. Kelayaban nyolong rokok, kelayaban rempe-rempe bininya, jam Mi'raj.